Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi. Jamaah salat yang dimuliakan Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, ketika Rasulullah akhir Sidratul Muntaha, maka kemudian Rasulullah SAW dan bagaimana suasana surga. Kemudian Muhammad, bagaimana ketika kau melihat suasana surga ini, di bawahnya air mengalir jernih dengan berbagai macam bentuknya, buah-buahan, pohon-pohonan, sejuk, mata memandang begitu indah. Maka Rasul mengatakan, ya Rabb, pasti banyak yang mau masuk surga. Tapi begitu di sekeliling surga, maka ketika Rasul melihat yang melapis surga, maka Rasul mengatakan, kalau beginilah lapisan surga, banyak yang nggak mau masuk surga. Diperlihatkan di pendapatmu tentang neraka ini, yang menyala-nyala, tapi neraka. Maka Rasul mengatakan, kalau beginilah jalan menuju neraka, pasti banyak yang berebut masuk neraka. Maka keluar hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hufatil jannah bimakarihi wa hufatin nar bisyahwati. Surga itu oleh yang dibenci oleh syahwat, yang disukai oleh syahwat. Mari kita kaji ini. Surga Allah dalamnya sesuatu. Dengar ceramah ini suka nggak kita? Kita dengar ceramah. Coba jawab. Kita suka? Nggak suka. Karena dengar ceramah ini sesuatu yang dibenci oleh syahwat. Syahwat kita nggak suka dengar ceramah. Tapi kalau konser, wow, ini nggak malah diundang, konser penuh. Tapi kalau dengar ceramah, orangnya sedikit. Karena yang disampaikan ayat-ayat Quran nggak menarik, yang disampaikan hadis-hadis Rasul nggak menarik. Tapi kalau tubuh perempuan melenggak-lenggok, seksi, menarik. Tempat-tempat yang dibenci oleh syahwat itu sepi. Masjid ini besar kali, kebesaran masjidnya, mubazir, karena yang masuk sedikit. Masjid itu sudah masuk dapat pahala, sholat dapat pahala, gratis.
tapi peminatnya sedikit. Tapi klub malam masuk bayar, berada di dalamnya berdosa, maksiat, tapi full. Saya kebetulan dulu pernah diamanahkan untuk merazia klub-klub malam. Begitu saya jam 11 malam merazia klub-klub malam itu, full, penuh. Kenapa? Karena itu jalan menuju neraka. Maka kita harus renungkan, setiap pasti itu oleh syahwat. Setiap jalan menuju surga pasti itu sesuatu yang dibenci oleh syahwat. Makanya kita harus merenung ini. Kira-kira selama ini kita sudah melakukan sesuatu yang dibenci oleh syahwat atau disukai oleh syahwat? Infak dibenci atau disukai syahwat? Saya mau nanya, infak dibenci atau disukai syahwat? Dibenci. Apa buktinya? Buktinya kalau dibuka kotak infak isinya uang 2.000, betul nggak? Kenapa? Karena kita benci. Masukkan uang 100.000 itu berat, karena kita benci. Kita nggak suka sama infak. Loh, kok masuk 2.000? Karena nggak kepake duitnya. Duit-duit yang udah dibuang, yang udah dilempar-lempar untuk uang parkir, itu masuk di kotak infak. Benci kita. Saya mau tanya, bentar lagi Ramadan, kita benci atau suka sama puasa? Coba jawab jujur. Benci atau suka sama puasa? Coba nanti di hari pertama Ramadan, udah banyak yang geletak di masjid. Habis sholat zuhur geletak semua. Ditanya gimana? Oh. Tapi begitu buka puasa, semangat kali dia. Kalau sahur dicari azan yang paling lama, tapi kalau buka puasa dicarinya azan yang paling cepat. Allahu Akbar. Padahal sayup-sayup dengan masjid kita belum, sana udah azan sana. Tapi kalau sahur cari yang paling lama. Di depan sedia berbagai macam hidangan. Awas nanti ya buka puasa kunbat kau. Ini ada makanan, ini ada kolak, ada bubur, ada semuanya. Rasa-rasanya mau diterkam semua. Padahal begitu minum satu gelas, makan satu potong, udah kenyang. Maka kata ulama, mulailah latih dirimu untuk melakukan sesuatu yang dibenci oleh syahwat. Kalau kita baca Quran, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Benci kita, saking bencinya nguap-nguap terus. Begitu 3 ayat langsung shadaqallahul azim. Lawan. Kenapa? Karena itu jalan menuju surga. Ketika kita memasukkan ke kotak infak uang 50.000, tiba-tiba ada bisikan, sayang kali 50.000. Kau kalau infak 50.000 nanti kan 50.000 bisa beli ini, bisa beli ini, bisa beli. Udah, infaknya 5.000 aja. Begitu kita sudah pegang 50.000, mau ganti 5.000, lawan. Ambil yang 100.000. Maka kata ulama, siapa yang berjuang bisa melawan sesuatu yang dibenci oleh syahwat, dia perjuangkan untuk dia amalkan, dan dia berjuang untuk menjauhi sesuatu yang disukai oleh syahwatnya, dan dia lawan untuk menghindarinya, maka dia akan jalan menuju surga.
Maka Rasul mengatakan, Allah mengatakan, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa. Ini kunci. Adapun orang yang menyadari maqama rabbih, menyadari keberadaan Tuhannya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dia bisa menahan nafsunya. Fa innal jannata hiyal ma'wa, dan tempat pulangnya adalah surga. Kata Allah, siapa orang yang bisa menahan hawa nafsu? Siapa orang yang bisa berjuang untuk menuju surga? Adalah mereka yang maqama rabbih, mereka yang tahu tentang keberadaan Allah. Kita tadi ketika habis sholat itu pinginnya nggak usah zikir, nggak usah doa, itu pinginnya nafsu. Kalau bisa langsung cabut, itu pinginnya nafsu. Nafsu itu pingin begitu. Tapi kalau kita menyadari bahwa Allah melihat kita, Allah memandang kita, maka kita nggak jadi mengikuti hawa nafsu kita. Kita berdua-duaan sama perempuan, kebetulan sama-sama perjalanan dinas, satu pesawat, kemalaman nginep di hotel. Hotelnya rupanya tinggal satu kamar, habis. Ini laki-laki perempuan. Nafsu bilang apa? Udahlah sekamar aja, pisah tempat tidur, kan tempat tidurnya bagi dua. Itu pinginnya nafsu. Tapi kalau bahwa Allah lihat kita, walaupun kawan lihat kita, tapi Allah lihat kita, maka kita jadi melakukan dosa dan maqama rabbih, karena kita menyadari Allah lihat. Semua nafsu yang kita perturutkan itu berawal dari kita tidak merasakan Allah hadir dalam hidup kita. Aman nggak ada orang, aman nggak ada orang. Udah aman nggak ada orang. Pokoknya ini jatahmu, ini jatahku. Bagi-bagi jatah, bagi-bagi apa namanya, hasil rampokan. Katanya Allah nggak ada yang lihat, padahal Allah lihat. Makanya kata Allah Subhanahu wa taala, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Janganlah kalian menjadi orang yang lupa sama Allah sehingga kalian lupa dengan diri kalian sendiri. Orang itu lupa diri karena dia lupa sama Allah. Kita ini kan masih mikir hidup kita masih panjang, betul nggak? Betul nggak? Kita kan yang hadir di sini masih mikir hidup kita masih panjang. Padahal inilah terakhir kita hidup. Besok kita sudah masuk ke alam kubur. Kenapa kita masih mikir masih panjang? Karena kita masih ingin memperturutkan nafsu-nafsu kita. Coba pandanglah di rumah kita. Mana-mana kira-kira itu ada jalan neraka, mana yang itu hawa nafsu yang kita tahan, dan itu jalan menuju surga. Nanti sampai rumah, dekat rumah kita ada masjid, dengar azan kita, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau di kantor pas pula lagi istirahat, jadi ke masjidnya enak. Ini pulang dari kerjaan lagi capek-capeknya, lagi pegel-pegelnya, pas lagi ketidur ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata nafsu, istirahat dulu, sholatnya nanti aja, kau kan baru pulang kerja. Itu kata nafsu. Tapi kalau kita nggak langsung ambil air wudhu menuju masjid, itulah jalan surga. Banyak orang yang sudah mau mati, sudah di ruang ICU, baru dia mengatakan, ya Allah, kalau aku sembuh, aku janji ibadah ya Allah. Itu janji orang-orang yang sudah mau mati.
Tapi nanti Allah sembuhkan. Kita ini belum stroke. Kenapa orang stroke rata-rata jadi orang soleh? Coba perhatikan. Orang stroke rata-rata berubah jadi orang soleh. Gak percaya nanti kalau ada teman yang lagi sakit stroke, datangilah. Pasti dia sambil gini, air mata. Dia banyak menyebut nama Allah. Fir'aun waktu sehatnya, waktu gagahnya melawan Allah, bahkan dia mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhanmu yang maha tinggi. Tapi begitu mau mati, tenggelam di Laut Merah, cengap-cengap, baru dia mengatakan amantu bi rabbi Musa wa Harun. Ini nanti kalau nggak percaya, nanti coba rasakan. Rata-rata kita kalau udah mau mati itu berubah jadi orang soleh semuanya. Nanti kalau ada orang yang sudah dekat sakratul maut, coba datangi, wajahnya soleh kali, dan dia wajahnya itu wajah yang penuh harapan kepada Allah. Kenapa? Karena nafsunya sudah tak berfungsi lagi. Kita ini masih suka buat dosa dan maksiat karena kita masih mengikuti hawa nafsu kita. Makanya Nabi Yusuf alaihissalam ketika dia hammat bihi wa hamma biha, dia pingin sama, maka dia kemudian apa kata Yusuf, aku melihat Allah, aku melihat Allah. Maksudnya melihat Allah itu melihat kebesaran Allah. Nggak jadi dia buat dosa sama Zulaikha, padahal sama-sama pingin. Nah, jamaah rahimakumullah, inilah saya sampaikan tentang bagaimana jalan surga itu harus kita pahami, bahwa apapun yang kita itu benci melakukannya, benci nafsu kita, itulah jalan surga. Lakukan apapun, lakukannya, tinggalkan, karena itu jalan menuju neraka. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya usul nampaknya ke depan pengajiannya pakai speaker sendirilah, supaya suaranya iya, karena suara ini kan suaranya speakernya ada di ujung-ujung nih. Hah? Di sini kan? Mana? Ini? Ini dia? Menggema. Saya tidak enak. Jangan saya ceramah sendiri nggak enak saya. Malah suara saya kok macam berada dalam gua. Wow. Nggak bulat suaranya. Ya, sehingga itu mempengaruhi orang malas untuk mendengarkan, gitu ya. Tapi kalau gini lebih mantap. Ini. Cuman kecil suaranya. Tapi kalau ada speaker karena ini keluar, sana keluar. Tapi kalau ini aja yang keluar, sana nggak keluar, yang atas itu belaga dia. Setelannya satu apa, Ustaz? Setelannya satu frekuensi semua. Satu frekuensi kan? Iya. Nah, kalau yang keluar speaker sini aja, pas kemari. Tapi ini keluar, sana keluar, jadi suara ini sama sana itu berantem dia. Kemarin makanya di frekuensi ini gitu, Ustaz. Karena atas juga dihidupkan untuk Jumat. Iya. Kalau bawah ini saja, atas nggak dihidupkan, itu nggak nyambung, Ustaz. Betul. Kecilan. Iya. Frekuensi dia, Ustaz. Yang ini kemari, tapi suara yang sana ke sana, atas. sana laga ya. Coba nanti, Ustaz, kita apakan. Nah, usul saya biasanya kalau saya pun kalau misalnya di masjid yang menggema, saya bawa speaker sendiri saya. supaya suaranya itu didengar. Baik, mungkin ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita berjuang semuanya sampai akhir hayat kita, menjelang wafat kita. Jangan sampai kehidupan kita ini lebih banyak
yang kita perturutkan hawa nafsu daripada yang dibenci oleh hawa nafsu. Akhiru da'wana assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mempersilakan kepada Bapak yang disampaikan oleh Ustaz, ini persilakan. Oh, ibu-ibunya ada juga? Oh, ada. Silakan, ada yang mau bertanya? Ya, cukup Ustaz. Kita berdoa. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ajmain. Ini ya Allah, kajian ini ya Allah, Engkau kami di sini, kumpulkan juga kami semuanya di surgamu ya Allah. Bimbing kami ya Allah untuk menahan nafsu kami ya Allah yang kami perturutkan setiap hari. Bimbing kami ya Allah untuk mengerjakan amal-amal soleh walaupun dibenci oleh nafsu kami ya Allah. Jadikan kami ya Allah yang hadir pada hari ini hamba-hambamu yang bertakwa ya Allah. Wafatkan kami semua husnul khatimah. Mudahkan lisan kami mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah di akhir hayat kami ya Allah. Sampaikanlah usia kami semuanya yang hadir pada hari ini di bulan suci Ramadan nanti ya Allah. Sehatkan lahir dan batin kami ya Allah. Berikan kami kekuatan untuk melakukan amal soleh sebanyak-banyaknya ya Allah di bulan suci Ramadan nanti. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.